Saya ucapkan selamat Paskah ya terlebih dahulu. Pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan lebih lagi. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Saudara, judul dari Amsal pasal 3 berbicara tentang berkat dari hikmat. Dan melanjutkan mengingat kembali renungan kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, bahwa ketika Salomo berdoa kepada Tuhan, seperti yang ditiru oleh banyak orang dalam 1 Raja-Raja pasal 3, kita melihat bahwa Salomo berdoa bukan minta kekayaan, bukan minta tahta, tetapi Salomo berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Dan seperti saya pernah singgung bahwa ketika Tuhan mendengar doa Salomo meminta hikmat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 11, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan apa yang diminta oleh Salomo, sebab Tuhan memandang doa yang demikian itu baik. Dalam Amsal pasal 3 tadi kita membaca bahwa orang yang mendapatkan hikmat, jalan hidupnya itu bahagia dan sejahtera saja, semata-mata dari bahagia yang satu ke bahagia yang lain, selalu mengalami bahagia dan sejahtera. Tetapi kenapa kita melihat bahwa di dalam doanya Salomo, yang mana dia meminta hikmat, kita tahu bahwa akhir hidupnya, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 11, coba saudara buka dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat 1 sampai dengan 3, inikah gambaran dari orang yang hidupnya meminta hikmat dari Tuhan. Kenapa seperti ini pada akhir hidupnya? Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bukankah banyak sekali pertanyaan yang sering muncul di kalangan kita ketika kita menemukan seorang anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, yang kita katakan sudah ngerti firman, sudah sekolah teologi, sudah tahu banyak, tapi kok bisa ya selingkuh? Kok bisa ya punya simpanan? Kok bisa ya masih melakukan dosa padahal sudah ngerti firman? Dan tidak sedikit juga cerita-cerita hamba-hamba Tuhan yang kok bisa ya mengajak untuk investasi sampai akhirnya makan duitnya jemaat.
Banyak sekali pertanyaan yang berputar di sini yang menjadikan orang Kristen itu seperti batu sandungan. Bukankah ini mirip dengan Salomo? Dia mempunyai hikmat katanya. Tapi kenapa kok ya? Katanya orang kalau punya hikmat, hidupnya itu bahagia, sejahtera, jalannya benar. Tapi kenapa jalannya Salomo tidak benar? Karena gini, saudara, berbicara tentang hikmat sebetulnya bukan berbicara soal pengetahuan atau knowledge. Mengetahui tentang firman tidak berarti kita berhikmat. Mengetahui Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan mungkin sejarah gereja sekalipun, tidak berarti kita punya hikmat. Pengertian hikmat sebetulnya lebih berbicara bukan tentang knowledge-nya atau pengetahuannya, tetapi berbicara tentang hikmat sebetulnya lebih mengenai bagaimana kita bertindak. Jadi pengertian orang yang berhikmat sebetulnya bukan soal pengetahuan, tetapi soal bagaimana kita bertindak, bagaimana kita beraksi. Ada seorang ahli teologi yang namanya Charles Spurgeon. Nah, mungkin saudara pernah dengar karena buku-bukunya banyak sekali. Dia bilang begini, berbicara tentang hikmat atau wisdom itu adalah mengerti bagaimana memakai pengetahuan tersebut, bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut. Jadi itu kata Charles Spurgeon, jadi berhikmat itu artinya ngerti gimana cara memakai pengetahuan itu. Ngerti bagaimana cara memakai pengetahuan firman. Itu artinya berhikmat. Coba kita buka Yakobus pasal yang ketiga. Kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga, kita lihat ya, saudara, ayat yang ke-13. Yakobus pasal 3, ayat 13. Yakobus sendiri bilang, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Kata bijak itu dari kata wise. Kata hikmat itu dari kata bahasa Inggrisnya wisdom. Wisdom itu dari kata wise. Jadi boleh saya ganti kira-kira siapakah di antara kamu yang mempunyai hikmat? Yakobus bilang begini, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi, yang dimaksud dengan kita itu berhikmat adalah kita itu bisa menerapkan pengetahuan itu. Yang dinamakan kita bijak, kita bisa menerapkan pengetahuan itu. Kenapa sih saya mengajak berbicara tentang ini kok sepertinya teori? Oh enggak, Bapak Ibu. Dengarkan. Kenapa yang terjadi pada Salomo kejatuhan yang seperti itu? Padahal dia berhikmat. Katanya punya hikmat. Jawabannya sederhana. Karena Salomo dia punya pengetahuan itu, dia punya knowledge, tapi dia tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangin, yang terjadi pada Salomo, dia punya pengetahuan, tapi dia tidak menerapkan dalam hidup sehari-hari. Coba kita lihat Yakobus pasal 1. Perhatikan. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1, kita lihat ayat yang ke-22. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian kamu malah menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman dan tidak melakukan, ia seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja memandang dirinya dia sudah pergi atau dia lupa bagaimana rupanya. Tetapi perhatikan ayat 25.
Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Perhatikan, hikmat itu sebetulnya memerdekakan kita. Oke, semua yang ada di pengetahuan di Alkitab itu menjadi knowledge, pengetahuan. Dan itu sebetulnya punya kuasa untuk memerdekakan. Dan perhatikan, barang siapa bertekun di dalamnya, kata ayat 25, bertekun di dalamnya. Nah, ini kuncinya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi dengan kata lain, kalau kita itu bertekun menerapkan firman dalam segala aspek hidup kita, maka berkat hikmat yang tertulis dalam Amsal 3 tadi akan jadi milik kita. Kita akan diluputkan dari bahaya. Kita akan dijauhkan dari malapetaka. Kita akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak perlu. Kita akan dilindungi dari persoalan-persoalan yang tidak perlu terjadi. Saya ingat Yosua pasal 1 ayat 8. Saudara ingat baik-baik. Renungkan firman Taurat ini siang dan malam. Dan berhati-hati melakukan sesuai dengan yang tertulis. Dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang ditulis. Maka kamu akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu dengar. Masalah yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari, persoalan apa saja, keuangan, rumah tangga, apapun, itu terjadi. Memang ada hal-hal yang terjadi di luar kendali. Tetapi kebanyakan terjadi karena kita tidak terapkan firman. Firman Tuhan jelas bilang begini, kalau kita menekuni dan melakukannya, bertindak hati-hati sesuai dengan knowledge yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita akan berhasil, kita akan beruntung, jalan kita akan bahagia, dan jalan kita sejahtera. Persoalan yang terjadi, kenapa banyak orang Kristen sudah terima Yesus, dengarkan ya, kita percaya segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Yesus. Yesus menjadi miskin supaya kita diberkati. Yesus menjadi sakit supaya kita sembuh. Semua kuasa telah dimenangkan oleh Yesus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Sudah selesai, kita punya otoritas yang luar biasa. Tapi kenapa seperti saya bilang, banyak orang-orang tuh ngalamin kayak Naomi. Mereka ada di dalam rumah roti, tapi mereka tidak menang. Mereka ada di gereja, tapi mereka tidak menang. Keuangan mereka tidak menang. Rumah tangga mereka tidak menang. Mereka banyak yang terikat dengan utang. Mereka banyak yang hidupnya susah, sumpah, karena harus mikirin, terkejar dengan gali lubang, tutup lubang. Lalu kemana kata-kata pengertian bahwa Tuhan itu telah memenangkan semuanya, sehingga memberi akses berkat dan kemurahan, favor kepada kita. Tapi kenapa ada banyak anak-anak Tuhan kok tidak ngalamin? Kenapa banyak anak Tuhan tidak ngalamin? Sederhana, saudara. Saudara dan saya punya modal yang sama, yaitu firman. Saudara dan saya punya modal yang sama, yaitu dikasih wisdom, hikmat tersedia. Tetapi sekali lagi, hikmat tidak berhenti sampai ngerti, cuma tahu, tapi harus dengan tekun menerapkan. Salomo tidak tekun menerapkan ini, makanya dia jatuh dalam berbagai masalah. Salomo tahu, misalnya tentang uang. Salomo itu tahu tentang uang. Kok tahu dari mana? Saudara bisa baca. Amsal itu banyak dituliskan oleh Salomo. Tidak semua tulisan di kitab Amsal itu tulisan Salomo. Tapi kalau saudara baca,
di dalam di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, saudara akan temukan ayat 9 misalnya, ayat 9 dan ayat 10. Coba kita lihat. Salomo ngerti tentang duit. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggur. Saudara, Salomo ngerti bagaimana harus memanage tentang keuangan. Salomo ngerti bagaimana harus men-treat keuangan. Bagaimana tentang perjinan? Oh, Salomo malah tahu. Salomo ngerti, Salomo tahu tentang kitab Ulangan pasal 17 ayat 16. Salomo tahu bahwa dilarang sama Tuhan untuk bergaul dengan orang-orang dari bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Salomo tahu dari Ulangan 17 ayat 16. Salomo tahu dari Amsal pasal 5 ayat 18. Itu tulisan Salomo, saudara. Amsal 5 ayat 18 sampai 19. Itu sudah bilang gini, diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Salomo tahu kalau hikmat itu mengajarkan supaya cukup puas dengan istri satu, ya kan? Dengan istri masa muda. Jadi artinya itu bukan istri muda ya, istri masa muda. Jangan diartikan istri muda. Istri masa muda itu artinya ya istri yang pertama udah gitu kan. Jadi ketika yang pertama kali itu kan yang lagi cinta-cintanya seperti itu ya, lagi panas-panasnya cinta membara kan gitu toh. Salomo ngerti bahwa Tuhan itu mengajari supaya cukup istri satu. Tetapi Salomo tidak menerapkan ini dalam hidupnya, tidak tekun melakukan ini. Inilah akibat kejatuhan dari Salomo. Kalau saudara dan saya yang dibekali oleh Tuhan, wisdom yang ada di Alkitab, kita betul-betul meneliti dan menekuni untuk menerapkan. Saya yakin nggak ada ceritanya saudara tuh sampai punya masalah investasi obong-obong, bodoh. Saudara nggak akan sampai terjebak dengan masalah hutang piutang. Saudara nggak akan sampai terjebak dengan masalah-masalah yang kalau kita teliti, ada sebuah survei menuliskan, katanya gini, 70% lebih masalah yang dihadapi orang itu bukan beyond control. Sebuah survei mengatakan 70% dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kita terjadi karena kita nggak berhikmat. Terjadi karena kesalahan dalam pengambilan keputusan, kesalahan dalam bertindak. Sisanya terjadi karena di luar kontrol. Misalnya, kalau kita berbicara tentang kehilangan keluarga yang dikasihi, itu di luar kendali. Tetapi 70% banyak masalah-masalah yang terjadi di hidup saudara dan saya karena keputusan-keputusan yang salah. Contohnya, saudara, banyak dari kita tidak mau meneliti firman. Coba yuk kita lihat Amsal 22. Saya mau ajak Bapak Ibu lihat, coba Amsal 22. Sampai hari ini, saya masih sering menemukan ada anak-anak Tuhan yang mem-WA atau mem-DM saya mengenai hal ini. Amsal 22 ayat 26. Perhatikan, Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Firman Tuhan sudah jelas ada tulisan, jangan bikin persetujuan menjadi penanggung hutang. Tapi masih banyak anak-anak Tuhan yang mereka berkata, kenapa? Kenapa saudara saya kok tega? Saya ini nolong dia minjemkan duit karena dia lagi susah. Saya ini tidak tega, Bu. Makanya saya tuh minjemkan duit ke orang pakai nama saya.
Kok dia tidak tanggung jawab untuk bayar sehingga saya sekarang yang terjebak untuk melunasi? Saudara, jangan salahkan orang yang meminta saudara. Salahnya kita, kenapa kita yang mau? Ini loh, kenapa masalah itu terjadi? Karena firman-Nya sudah ada, tapi kita tidak terapin. Contoh lain, Amsal 24, coba saudara lihat. Semua itu ada. Jadi saudara kalau punya masalah, bagaimana cara way out-nya? Cari di Alkitab. Ada, Bu Ruth, ada. Semua ada, tidak mungkin tidak ada. Walaupun Alkitab tidak menuliskan dengan misalnya gini, hutang kartu kredit. Anda tidak akan temukan kata-kata kartu kredit di Alkitab. Tetapi dari Amsal yang tadi kita baca ayat 2 pasal 22 ayat 26, kita tuh sudah ngerti bahwa kita nggak boleh jadi penanggung sesama soal hutang piutang. Oke ya. Terus lihat Amsal 24 ayat 27, Saudara. Amsal 24 ayat 27. Perhatikan. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikan rumahmu. Alkitab itu ngajarin, kita itu baru boleh cari rumah, mendirikan rumah. Kita itu mesti punya pekerjaan dulu. Perhatikan ayat 24, 27. Selesaikan pekerjaanmu di luar. Berarti saudara sudah punya pekerjaan. Nah, kalau suruh selesaikan, berarti kan sudah ada bayarannya. Kan gitu toh. Berarti saudara dan saya tidak boleh pakai kata aku beriman, lalu main klaim, main pasang DP, main kasih tanda jadi, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Lalu kemudian di dalam pelaksanaan cicilannya pating pecototan, orang Jawa bilang bingung, lalu gali lubang, tutup lubang, stres, dan kemudian komplainnya ke Tuhan. Kenapa Tuhan? Lalu dalam perjalanan menguatkan iman katanya, lalu pakai ayat gini, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Loh, yang memulai saudara, kok Tuhan yang suruh menyelesaikan? Saudara yang memulai, ya saudara yang harus tanggung jawab menyelesaikan. Ini loh inti persoalan. 70% lebih dari persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kesalahan-kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kesalahan mempercayai orang, kesalahan menginvestasikan, kesalahan mengambil keputusan, kesalahan membeli rumah, padahal kerjaan belum jelas. Kesalahan mengambil KPR, padahal kerjaan masih belum mapan. Saudara, ayatnya ada semua. Lalu, terus ada pertanyaan, loh, terus gimana Bu? Saudara saya mengalami masalah, saya tidak tega. Saya tidak bisa bantu kan. Saya tuh tujuannya membantu, apa kita tidak nolong orang? Loh, saudara kalau mau nolong silakan. Tapi nolongnya gimana? Alkitab bilang jangan menjadi penanggung hutang. Kalau gitu nolongnya gimana? Ya kalau kamu punya duit, kasih ono. Kalau kamu memang mau kasih. Tetapi sekarang pertanyaannya gini, kalau saudara sendiri nggak punya duit, ya jangan carikan utang. Lalu saudara pasang badan, terus merasa jadi hero. Saudara dan saya bukan Tuhan. Kita tetap terbatas. Kalau saudara memang kasihan, ya bantulah seikhlasnya dan semampunya, bukan dengan ngotot pakai kekuatan sendiri. Saya kan pernah cerita tentang beban palsu. Jangan sampai gara-gara karena saudara nggak tega, terus kemudian saudara memaksakan diri. Kan gitu. Makanya pagi ini secara sederhana, saya cuma mau sharing. Kalau kita itu sudah dikasih Tuhan knowledge, wisdom-nya. Tetapi hikmat bukan cuma berbicara tentang tahu, tapi saudara adalah harus berusaha untuk tekun menerapkan.
dalam kehidupan sehari-hari. Saudara tekun menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, pada waktu ngurus bank di sini, kadang saya itu diminta data punya enggak kartu kredit. Saudara percaya atau enggak, sampai hari ini saya sekeluarga tidak punya kartu kredit. Kenapa? Karena kartu kredit bagi saya loh, kalau bagi saudara enggak tahu, bagi saya kartu kredit itu sangat mencobai untuk pada momen-momen waktu-waktu tertentu kita itu utang. Kita bisa bayar, mungkin karena kita ada kerjaan, nanti waktu gajian tak bayar. Tetapi bagaimanapun ketika kita punya kartu kredit, kita itu tergoda sekali untuk utang dulu. Nah, saya, suami, anak-anak dari sejak dulu, saya tidak pernah punya kartu kredit. Kalau ditawari, saya selalu nolak. Limitnya segini, saya selalu nolak. Saudara, saya lebih suka sedapat mungkin. Kalau bisa bayar, ya kalaupun mau bayar nyicil, ya rundingan lah untuk bayar cicil. Tapi saya nggak akan gesek atau grebek kartu kredit. Kalau program cicilan bagaimana, Bu? Program beli barang cicilan. Bisa sih bayar, misalnya kita mau beli kulkas, bayarnya per bulan murah, kecil. Kan duitnya bisa diputer. Lah buat saya tuh gini loh, halah kamu beli kulkas lo berapa, mau muter sampai berapa gitu loh. Lah ya bayaran cash apa gitu kan. Lebih baik bayaran cash, kan gitu saudara, daripada nyicil. Jadi saya sampai hari ini, puji Tuhan, saya enggak punya kartu kredit. Bapak mentor saya pernah ngomong gini, dosa enggak Kak kalau kita itu pakai kartu kredit? Dia itu jawab gini, itu bukan soal dosa atau enggak dosa, tapi bicara soal kamu bisa enggak hidup tanpa kartu kredit. Kalau kamu bisa, ya hiduplah tanpa kartu kredit. Kalau kamu jawab gini, waduh Kak, kalau saya enggak ada kartu kredit mati saya. Ya pakai kartu kredit daripada kamu mati. Iya kan? Nah, mungkin kayak gitu kan saudara. Pakai kartu kredit daripada kamu mati. Saudara, jadi sedapat mungkin. Kalau memang kita nggak usah utang, ya kita nggak usah utang. Kan gitu kira-kira. Jadi intinya, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tekun menerapkan apa yang firman Tuhan tulis. Sehingga kita bisa menghindarkan masalah-masalah yang tidak perlu terjadi. Dan kalau kita bisa dengan tekun menerapkan, firman Tuhan bilang gini, jalanmu akan berhasil, engkau akan beruntung, engkau akan berbahagia, dan sejahtera semata-mata. Saya berdoa pagi ini, kematian Yesus sudah sempurna, membuka akses berkat buat kita. Kematian Yesus sudah tuntas, membuka akses favor buat kita. Tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami kemenangan dan akses favor itu? Sederhana. Mereka cuma punya bahannya, tapi mereka tidak terapkan. Saudara punya bahannya, yaitu firman, dan terapkan. Oke, jadi saya berdoa, terapkan firman dengan sungguh-sungguh. Maka saudara akan berbahagia. Yuk, kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecah buat kami. Engkau yang telah dengan tuntas dan lunas membayar semua dosa, semua kematian kami dengan tubuh-Mu yang di atas kayu salib. Sehingga oleh tubuh-Mu kami sembuh. Oleh tubuh-Mu kami beroleh bagian dalam kebangkitan. Sehingga kami dimerdekakan. Saat kami makan roti ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau firman yang hidup, yang telah menjadi daging. Engkau bukan hanya knowledge, tapi Engkau sungguh-sungguh menjadikan itu daging yang nyata. Sehingga ketika kami makan, kami menjadi satu dengan kebangkitan Yesus. Dan kami percaya, kami telah sembuh, kami telah diberkati. Kami makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan syukur. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kami terima darah-Mu dengan iman percaya. Inilah darah perjanjian baru. Kami telah didamaikan kembali dengan Engkau. Segala pelanggaran kami telah dihapuskan, dan kami menjadi milik kepunyaan. Saat kami minum anggur ini, adalah perjanjian darah dengan Engkau. Kami menjadi milik kepunyaan. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang sempurna. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus selamanya. Amin.